Halo semuanya, salam jumpa. Senang sekali saya bisa menyapa kalian pada pertemuan ke-12 ini. This is our 12 meeting and we are together be discussing about how to make and present note taking. Ya, ini pertemuan kita yang ke-12 dan kalau kalian amati, jadi materi ini sama pada pertemuan sebelumnya, ada di pertemuan kedua dan juga ketiga, bagaimana kita membahas bagaimana saat mendengarkan pada aktivitas academic listening, juga kita mencoba untuk mencatat hal-hal penting. Nah, pada pertemuan ini saya ingin menjelaskan 5 konsep R ya, yang harus muncul saat kita ingin mencatat ya saat academic listening. Oke, jadi tujuannya adalah you are hope to be able to apply note taking skill. Nah, pada pertemuan sebelumnya juga kalian pernah mengaplikasikan bagaimana mencatat ketika mendengarkan dengan menggunakan teknik Cornell note taking. Oke, jadi ini fokus kita. Jadi ada the 5 R ya of note taking. Jadi yang pertama, pastikan saat ingin mencatat kita record something ya, record something important. Jadi boleh jadi nanti saat sesi perkuliahan kalian bisa mencatat semua hal yang kalian rasa itu meaningful. Nah, ini harus digarisbawahi. Jadi pastikan it should be meaningful. Nah, ini ya. Write all meaningful information legibly. Jadi itu yang harus dipastikan, catat dulu hal-hal yang dirasa penting dan juga bermakna dan mungkin hal yang belum kalian tahu. Oke, berikutnya adalah reduce. Nah, jadi kan tadi kalian mencatat semua hal yang kalian rasa penting dan juga bermakna dan nanti akan didapati cukup banyak. Nah, kalian juga harus bisa nanti melakukan teknik reducing. Jadi, after the lecture, so you need to write a summary of the idea and facts using keyword as a keyword. Nah, jadi nanti tidak harus dicatat semua. Kalian bisa menggunakan dengan bentuk kata kunci saja, keyword dan juga keywords. Summarizing as you study helps too. Nah, ini bermanfaat untuk beberapa alasan. Yang pertama, clarify meanings and relationship of the ideas, reinforce continuity, strengthen memory retention, prepare for exam in advance. Nah, jadi kalau kalian nanti punya keyword, kata-kata kunci dan juga keyword dari tiap aktivitas, katakanlah academic listening seperti di perkuliahan, ya discussion dan juga aktivitas speech dan sebagainya. Jika kalian memiliki keyword-keyword itu, ini akan sangat membantu sekali saat kalian ingin mempelajari dan juga mau mengulang ya materi yang ingin kalian pahami lebih dalam. Gitu. Nah, berikutnya adalah recite. So what does it mean? So you are hope to study properly. You must recite all the information in your own words without looking at your notes or the text. Nah, riset ini cukup penting karena setelah kalian mencatat, setidaknya kalian punya bukan bahasa baru sebetulnya, tapi lebih kepada ide-ide yang kalian tulis itu mudah dipahami. Yang paling penting adalah oleh kalian sendiri. Nah, itu dia maksudnya recite. Jadi kalian bisa mencoba nanti tidak melihat catatan kalian secara utuh, tapi dari keyword-keyword itu kalian bisa tidak ya mengingat lagi atau membaca lagi ya to reciting. Nah, berikutnya adalah reflect. So we need to think about our own opinion and idea as we read over our notes. So we may have raised a question and then try to answer them creatively. Record original idea in your notebook and review them regularly. So we need to be able to use our creative idea when answering exam question, in the classroom discussion possibly, and when writing a papers. Nah, jadi reflect ini juga lanjutan dari teknik-teknik berikutnya, di mana kita harus bisa memastikan apa yang sudah kita tulis itu tadi kita harus lebih dulu paham ya, karena tiap orang nanti akan mencatat dengan gaya yang berbeda. Ada dengan katakan dengan bentuk grafik, katakan dengan bentuk bagan, dengan keywordnya saja atau dengan menggunakan Cornell note taking. Tapi yang terpenting adalah semua catatan itu dipahami dulu oleh si yang mencatat ya, karena boleh jadi nanti akan ada banyak abbreviation, ada banyak singkatan yang dibuat oleh si note taker itu. Nah, berikutnya adalah review. Ini tidak kalah penting juga. Setelah kalian melakukan semua aktivitas tadi, mulai dari record, reduce, recite, dan juga reflect, pastikan juga ada aktivitas review, di mana kalian before reading or studying new material, take 10 minutes at least to quickly review your all the notes. So you may skim over the main idea and the details, review, enhance your retention ya of all material while adding new material to your memory. Nah, jadi untuk review ini jelas sekali bahwa ini adalah bentuk di mana kita memastikan kita masih mengingat berapa persen dari materi-materi sebelumnya, karena dia to enhance ya our retention. Nah, jadi daya ingat kita tuh akan bertambah dengan mereview tadi. Nah, ini bagian terpenting ya dari materi kali ini, di mana saat mencatat tadi ya
benang merahnya adalah pastikan kalian mencatat sesuatu yang kalian harus pahami dulu. Itu dia. Karena tentu saja produknya adalah nanti akan dikonsumsi oleh kalian. Ya, bahwa catatan kalian harus mudah dipahami oleh diri kalian dan juga harus memiliki keyword-keyword dan juga keywords penting. Nah, kalau kita nanti berbicara katakan jenisnya, nah itu silakan kalian boleh memilih. Ada corner note taking, ada bentuk mind mapping dan sebagainya, atau spider web dan sebagainya. Nah, dari semua pilihan itu pastikan kalian mencatat hal-hal yang kalian rasa penting. Jika ada kalimat yang belum dipahami atau ada kosakata yang belum tahu maknanya, nah boleh kalian cari juga di kamus semuanya. Oke, everyone, jadi itu sebenarnya kita sedikit mengulang ini dari pertemuan 3 ya, tentang corner note taking dan juga taking note while listening ya. Jadi intinya itu, dan pada aktivitas berikutnya kalian saya harapkan mampu melakukan self autonomous learning untuk mengklik alamat ya dari video di YouTube ini, dan kalian bisa lakukan self learning ya dengan mencatat hal-hal penting yang ada di video tersebut. Oke, everyone, I think that's all for today. Jangan lupa untuk selalu tetap semangat, selalu tetap jaga kesehatan kalian. Jangan lupa untuk selalu bahagia. Sampai jumpa pada video berikutnya. See you everyone. Ciao.